Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 10 bahasa. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi kuadrat dan fungsi modulus. Dua jenis fungsi ini adalah lanjutan dari macam-macam fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki persamaan seperti berikut. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Seperti bentuknya atau seperti variabel yang terdapat pada fungsi ini, variabelnya itu memuat nilai kuadrat atau pangkat 2. Kalau yang fungsi linear kemarin itu semuanya pangkat 1, maka yang di fungsi kuadrat ini ada 1 yang fungsi 2 dan pangkat tertingginya itu pangkat 2. Jadi nanti tidak ada pangkat 3 dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang paling penting dari pembelajaran mengenai fungsi kuadrat ini adalah bagaimana kita menggambar grafiknya. Jadi nanti hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Next. Nah, grafik fungsi kuadrat itu membentuk lengkungan yang teratur yang mirip dengan parabola. Karena grafik yang berbentuk parabola ini, fungsi kuadrat itu sering disebut dengan fungsi parabola. Nah, fungsi kuadrat ini ketika digambarkan dengan grafik ada banyak sekali bentuknya, ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah, ada yang memotong sumbu X, ada yang tidak memotong, ada yang memotong sumbu Y, ada yang tidak memotong sumbu Y. Bahkan ketika kalian mempelajari lebih lanjut mengenai fungsi kuadrat, nanti ada fungsi kuadrat yang membuka ke kanan dan membuka ke kiri. Nah, tapi kali ini kita akan mempelajari fungsi kuadrat hanya yang membuka ke atas dan ke bawah saja. Untuk mengetahui fungsi kuadrat itu membuka ke atas atau ke bawah, itu kita bisa lihat dari nilai A-nya. Nilai A itu koefisien atau angka yang menempel dengan variabel x kuadrat. Jadi kita cari dulu x kuadratnya berapa. Nah, angka yang menempel dengan x kuadrat itu adalah A. Sebagai contoh seperti ini. Misal, berdasarkan persamaan ini kan kita mengetahui jika A-nya adalah 2. 2 itu lebih dari 0 sehingga grafik menghadap ke atas. Berarti fungsi kuadratnya menghadap ke atas. Kemudian contoh yang lain. Fx sama dengan min 2 x kuadrat plus 2x plus 4. Min 2 A-nya sama dengan min 2, berarti nanti grafiknya menghadap ke bawah. Seperti ini. Lanjut. Wah, ketutupan. Ini nomor 2. Bisa kita ketahui apakah grafik itu sumbu simetrinya di sebelah mana. Itu kita bisa mengetahui dari nilai B-nya. Ketika nilai B-nya sama dengan A, maka dia akan ada di sebelah kiri. Seperti ini. Ini kan A. Ini B. Dan nilai A itu sama dengan nilai B. Sehingga grafiknya ada di sebelah kiri. Kemudian, kalau nilai A tidak sama dengan B, apakah grafiknya ada di sebelah kanan? Nah, ini kan nilainya 2. Dan nilai B-nya min 5 dan nilai A-nya 2. Maka grafiknya ada di sebelah kanan. Sumbu simetri itu yang mana? Sumbu simetri itu garis yang akan membagi grafik itu menjadi 2 yang sama persis seperti cermin. Nah, ini
ini sumbu simetrinya ada di sebelah kiri dan ini sumbu simetrinya ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, setelah tadi saya coba menggambar beberapa, ternyata yang dimaksud tidak sama ini adalah tidak sama tandanya. Jadi ketika B-nya di sini negatif, A-nya positif. Namun ketika keduanya positif, itu nanti grafiknya sumbu simetrinya tetap di sebelah kiri seperti itu. Jadi yang dimaksud tidak sama dengan di sini tidak hanya tidak sama dengan angkanya tapi juga tandanya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Jadi kalau yang sama dengan A, B sama dengan A, sumbu simetrinya di sebelah kanan, sumbu Y. Kalau B-nya tidak sama dengan A, sumbu simetrinya ada di sebelah kanan. Dan kalau sama dengan 0, maka sumbu simetrinya adalah sumbu Y itu sendiri, seperti ini. Next. Selanjutnya kita bisa melihat dari C, ketika parabola itu memotong, ketika C-nya itu lebih dari 0, maka parabola itu akan memotong di sumbu Y positif. Ini kan sumbu Y positif. Kemudian ketika C-nya kurang dari 0, maka parabola memotong sumbu Y negatif. Dan ketika C-nya sama dengan 0, maka akan memotong di pusat koordinat atau titik 0,6. Ini kan C-nya sama dengan 0. Kemudian kita bisa lihat dari D, determinan itu ini B kuadrat min 4AC. Itu untuk mengetahui perpotongan parabola dengan sumbu X. Kalau D-nya lebih dari 0, maka akan memotong sumbu X di 2 titik, seperti ini, 2 titik. Ketika D-nya sama dengan 0, maka akan memotong parabola di tepat di 1 titik. Parabola akan memotong sumbu X di 1 titik, dan ketika D-nya kurang dari 0, maka tidak akan memotong parabola. Parabola tidak akan memotong sumbu X. Selanjutnya kita akan belajar untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Misal fungsi kuadrat ini. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Caranya seperti apa? Ketika grafik memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, kemudian kita cari X-nya. Ketemu X-nya sama dengan 1 dan 5. Kemudian kita gambar di sini 1,0 dan 1,0 dan min 5,0. Ini min 5 ya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya ketemu min 5. Berarti kemudian kita gambar di sini 0, min 5. Selanjutnya kita menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus seperti ini. X sama dengan min B per 2A. Kita hitung dulu, ketemu X sama dengan min 2. Kemudian kita gambar X sama dengan min 2. Seperti ini gambarnya. Sejajar dengan sumbu Y di titik min 2 seperti ini. Kemudian langkah yang keempat, menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi dengan rumus ini. Y sama dengan min D per 4A. Kita cari dulu D-nya berapa. Oh, ketemu D-nya sama dengan 36. Kemudian kita cari Y-nya berapa. Oh, ternyata Y-nya sama dengan min 9. Kemudian kita gambar. Y-nya sama dengan min 9. Ini min 9 ya, berada di antara min 8 dan min 10. Nah, kemudian kita menentukan titik puncak atau koordinat titik balik. Caranya seperti apa? Yaitu dengan rumus ini. Tapi ini tuh sebenarnya adalah sumbu simetri, nilai
maksimum atau minimum itu tadi. Jadi yang tadi berpotongan itu adalah titik balik atau titik puncaknya. Kemudian kita menghubungkan semua titik menjadi grafik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi nilai mutlak, fungsi mutlak atau fungsi modulus. Persamaan umum dari fungsi ini adalah sebagai berikut. Masih ingat kan mengenai fungsi mutlak? Jadi ada dua, ketika x-nya itu lebih besar dari 0 atau ketika x-nya lebih besar dari atau sama dengan 0 dan x-nya kurang dari 0. Nah, untuk grafik fungsi modulus itu bentuknya sama seperti ini. Dua garis yang patah dan semuanya ada di atas sumbu x. Jadi ketika x-nya sama dengan x dan 6, maka grafiknya yang semula ada di sini digeser sejauh 6 satuan ke arah kanan, seperti itu. Terima kasih.